Oke, masih seputar keberhasilan timnas Indonesia yang melaju bagus ke putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana dalam tanda kutip bagi timnas Indonesia hanya butuh konsentrasi dan konsistensi tinggi dalam setiap pertarungan, di mana amunisi tangguh baik berbagai lini, khususnya lini depan sebagai predator sangat dibutuhkan skuad Garuda. Duet matang lini pertahanan dengan adanya JSS sudah bisa dibilang kuat, namun hal itu PR masih banyak untuk diselesaikan oleh sang pelatih Sintayong. Maka dengan begitu potensi upgrade timnas Indonesia dengan asumsi Bagot bakal kembali, kemudian Martin Paes kelar sidang dan tentu berkah dari Haji Witan Sulaiman ya. Timnas Indonesia masih berpotensi menambah skuad untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Timnas Indonesia mutlak membutuhkan skuad lebih baik untuk bertarung di babak elit berisikan 18 tim terbaik Asia. Tim Garuda baru saja memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelolosan itu kita ketahui bersama berkat kemenangan 2-0 atas Filipina pada Selasa malam pada tanggal 11 Juni kemarin malam ya. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di peringkat 2 dengan grup F dengan 10 poin di belakang Irak yang menyapu 18 poin. Meski berhasil selesai sebagai runner up grup, fan dari Indonesia ini patut bangga karena itu dilakukan dengan skuad yang bolong. Terdapat paling tidak 3 nama senior yang tidak dipanggil melawan Irak dan Filipina karena berbagai alasan. Yang pertama ya, dari 3 nama tersebut yaitu meliputi Ilkan Bagot, Martin Paes, dan Witan Sulaiman. Kemudian ada kabar kalau Habner dan Ivar bakalan absen untuk perjuangan timnas Indonesia di round 3 pada September mendatang. Maka diprediksikan dengan tidak hadirannya mereka berdua kelak pada September, Ilkan Bagot diharapkan bisa merekonsiliasi hubungan dengan PSSI dan Coach Sintayong agar bisa membela skuad merah putih. Dengan begitu, dengan adanya Ilkan Bagot, maka untuk lini pertahanan timnas Indonesia semakin tangguh karena di sana kita akan ketahui bersama akan ada menara kembar yang sangat menjulang tinggi yaitu Ilkan Bagot dan JSS ya. Maka untuk potensi bertahan sudah kita ketahui kalau JSS sudah tidak diragukan lagi. Kalau soal kejangkungan dari Ilkan Bagot juga sudah tidak diragukan lagi. Namun tinggal menunggu dari pemanggilan dari sang pelatih tim Indonesia yaitu Coach Sintayong. Apakah Sintayong masih membutuhkan Ilkan Bagot? Tetapi jika Ilkan Bagot memberikan hasil yang positif bersama klubnya, maka suatu hal yang pasti dan tidak dipungkiri lagi seorang Ilkan akan dipanggil lagi memperkuat timnas Indonesia. Lebih lanjut di sini ada Martin Paes yang memiliki masalah bukan pada PSSI maupun Sintayong, melainkan kepada FIFA dan CAS. Paes sudah berstatus WNI sejak akhir April tetapi belum eligible untuk berganti asosiasi menurut regulasi FIFA. Alhasil PSSI di sini membawa kasus Paes ke CAS agar FIFA menerima perpindahan asosiasi sang penjaga gawang. Diharapkan pada September kasus tersebut untuk Martin Paes selesai disidangkan dengan kabar positif untuk gawang Indonesia. Maka dengan begitu, dengan kehadiran dari Martin Paes sudah pasti soal mental tidak diragukan lagi karena kita ketahui bersama untuk Martin Paes di sini adalah sosok kiper yang juga tinggi lah dan sudah bermain yang cukup bagus bersama FC Dallas dan juga di sana sebagai lawan itu adalah Lionel Messi. Maka soal dari pertarungan untuk lini pertarungan lawan ketika masuk ke pertahanan timnas Indonesia dengan penjagaan dari 2 bek sejajar yaitu Ilkan Bagot dan JSS dan dibantu dengan hadirnya Calvin Verdong ataupun dari Rizky Ridho nanti, maka skuad kokoh akan didapatkan oleh timnas Indonesia. Lanjutkan dengan Witan Sulaiman yang tidak mempunyai masalah seperti Bagot dan Paes, melainkan sedang menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Witan tidak available untuk dipanggil pada Juni karena bertepatan dengan ibadah hajinya ya.
Setelah ibadah haji di Arab Saudi selesai, sang Baby Shark di sini akan pulang ke Indonesia dengan gelar Haji Witan dan semua rekan setim akan mencium tangannya ya. Kita doakan semoga Witan Sulaiman ini menjadi haji yang mabrur, mendapatkan karomah untuk menciptakan hal-hal yang baik di lapangan bersama timnas Indonesia maupun klubnya. Selain Pak God dan Pak AS dan Witan, PSSI juga berpotensi menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain naturalisasi baru. Saat ini terdapat 8 pemain blasteran di timnas U20 yang sedang berlaga di turnamen Tulen dan bisa dipanggil sewaktu-waktu ke timnas senior. Meskipun hasil minor yang didapatkan oleh skuad Garuda Muda di bawah asuhan Indra Safri di Tulen Cup ini, maka kita ketahui bersama serangan yang dilakukan oleh timnas U20 tadi malam ke saat perlawanan melawan timnas Italia itu cukup luar biasa dari pertandingan sebelum-sebelumnya. Maka dengan begitu, jika Sintayong tertarik untuk mendatangkan dari 8 blasteran tersebut dari pemain diaspora, maka suatu hal kemungkinan juga terjadi, salah satunya yaitu Jan Evan akan memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang nanti, yaitu lebih khususnya di senior nanti di September ya. Atau bahkan PSSI di bawah komando Pak Erick Thohir justru berburu lainnya, karena sudah kita ketahui bersama ada sejumlah nama yang kerap ramai diperbincangkan di jagat maya, mulai dari Ole Romeni, kemudian Kevin Dick, Jairo Rediwat, dan Emil Audero Meshilger. Atau dari kelima pemain itu justru PSSI berburu pemain lain yang kualitasnya tak kalah penting untuk khususnya untuk lini depan timnas Indonesia untuk menjedor pertahanan lawan. Kita ketahui bersama juga timnas Indonesia ini butuh seorang predator, sang pemain predator di posisi serang. Kalau kita bersama pemain atau striker yang sangat tajam yang di timnas Indonesia saat ini yang sangat subur itu hanya ada Boasolosa yang tidak tergantikan. Seandainya Boasolosa itu berada di masa era keemasan dari pelatih Sintayong, maka kita sudah bayangkan ya berapa gol yang akan yang didapatkan timnas Indonesia melalui juru jedor yang didapatkan melalui Boasolosa dengan gelandang-gelandang yang sudah kita ketahui bersama kemarin ya. Ada Nathan, ada Tom Haye, dan ada Orat Pangor yang juga bisa ditempatkan di posisi depan, dan Kelvin Verdong juga bisa menyerang juga di sana. Sudah kita tidak bayangkan lagi ya kalau timnas Indonesia bisa mendapatkan potensinya seperti Boasolosa. Oke, sahabat-sahabat Gudora, di sini juga berbagai pengamat sudah beranalisa bahwa timnas Indonesia itu butuh juru jedor yang sangat tajam. Begitupun dari pelatih Sintayong sudah berharap dan pemain lini depan timnas Indonesia harus analisa sendiri dan harus koreksi diri bagaimana agar bisa mencetak gol, tidak melewati gol yang didapatkan dari lini tengah ataupun lini belakang. Tetapi Sintayong di sini mengharapkan timnas Indonesia bisa mendapatkan gol dari lini depan. Dengan begitu juga ya, di sini ada kemungkinan besar juga Sadil Ramdhani jika bermain bagus juga bersama Sabah FC di musim ini, maka potensinya untuk dipanggil lagi ke timnas Indonesia oleh Sintayong di sini terbuka lebar bersama dengan rekan-rekan yang lainnya. Karena kita lihat bersama Sadil Ramdhani adalah bukan pemain jelek soal permainan ya, tetapi Sintayong di sini tidak mengedepankan dengan kondisi yang sangat disiplin. Jadi semoga pemain yang ada saat ini tetap disiplin dan konsistensi tinggi dalam mengharumkan nama timnas Indonesia. Oke, sahabat-sahabat Garuda, silahkan ditonton dan dikomentari video ini bagaimana tanggapan kalian, dan di like dan di share video ini, dan jangan lupa di subscribe channel ini agar channel ini bisa tembus minimal lah 100.000 subscriber. Bukan hanya Bung Binder yang berharap 1 juta ya, saya juga pun berharap lah. Berbagai pengaman yaitu dari Bung Ropan ataupun Bung Toel ataupun bukan Bung Toel ya, Bung Ropan, Coach Justin, dan Bung Binder. Dari 3 nama ini sangat didengar oleh layak ramai di khususnya
fan dari timnas Indonesia itu sendiri. Oke, sampai di sini sahabat-sahabat Garuda, salam olahraga. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.